بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Prima. Ustazah akan sedikit menjelaskan materi tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Pangkat 3. Bilangan pangkat 3 dapat kita gunakan untuk menghitung volume kardus yang berbentuk kubus. Jika anak-anak amati gambar di dalam video ini, ada beberapa kardus yang berbentuk kubus. Nah, berapa volume kardus ini dapat kita ketahui dengan menghitung volumenya jika diketahui panjang rusuk kubus tersebut. Pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Misalkan dilambangkan dengan P. P adalah sebuah bilangan. P pangkat 3 ditulis sebagai berikut. P pangkat 3 sama dengan P dikali P dikali P. Contohnya, 6 pangkat 3 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6. 216. Contoh kedua, 7 pangkat 3 sama dengan 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 343. Hasil pangkat 3 dari suatu bilangan disebut sebagai bilangan kubik. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, dan seterusnya. Hasil-hasil ini bisa kalian peroleh dengan mengkalikan bilangan tertentu sebanyak 3 kali. Sehingga 1, 8, 27, 64, dan 125 adalah 5 bilangan kubik yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nomor 1. Tentukan bilangan kubik yang terletak di antara 100 dan 300. Itu artinya anak-anak harus mencari bilangan pangkat 3 yang hasilnya lebih dari 100, tetapi tidak lebih atau kurang dari 300. Tentunya anak-anak harus memahami dan hafal ya 1 pangkat 3 sampai minimal 10 pangkat 3. Di sini sudah Ustazah tuliskan dari 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, 6 pangkat 3, dan 7 pangkat 3. Dari bilangan-bilangan tersebut kita ketahui jika 7 pangkat 3 sama dengan 7 dikali 7 dikali 7, hasilnya adalah 343. Jadi, bilangan kubik yang terletak di antara 100 dan 300 adalah 5 pangkat 3, yaitu hasilnya 125, dan 6 pangkat 3,
yaitu hasilnya 216. Sedangkan 343 ini tidak termasuk ke dalam kriteria yang diminta karena hasilnya melebihi 300. Begitu anak-anak, mudah sekali bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ini adalah soal operasi hitung pangkat 3 campuran ya. Di dalam kurung ada 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3, kurung tutup, dikali 2 pangkat 3. Jika menemui soal seperti ini, silahkan anak-anak hitung dulu pangkat 3-nya, baru dioperasikan. 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125, 7 pangkat 3 hasilnya 343, 2 pangkat 3 hasilnya 8, hasil akhirnya adalah 3744. Jangan lupa, urutan pengerjaan yang pertama adalah dihitung dulu yang bertanda kurung, baru kemudian yang dikalikan. Soal yang ketiga, 5 pangkat 3 dikali 2 dikurangi 6 pangkat 3 dibagi 2. Jika menemui soal seperti ini, maka operasi perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu, baru selanjutnya penjumlahan maupun pengurangan. 5 pangkat 3 kali 2 dikurangi 6 pangkat 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 142. Oke, sekarang kita beralih ke akar pangkat 3. Di gambar, anak-anak akan melihat sebuah rubik mainan, ya, di mana rubik ini tersusun atas kubus-kubus yang lebih kecil, yang berjumlah 27 kubus satuan. Dengan melihat gambar, anak-anak dapat menentukan panjang rusuk rubrik tersebut, yaitu 3 kubus satuan. Setiap bagiannya, setiap sisinya ini terdiri dari 3 kubus satuan dikali 3 kubus satuan. Kamu juga dapat menentukan panjang rusuk rubrik tanpa melihat gambar, yaitu dengan mencari akar pangkat 3. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui akar pangkat 3 sebuah bilangan, yaitu yang pertama dengan faktorisasi prima, yang kedua dengan daftar bilangan pangkat 3, dan yang ketiga menggunakan angka patokan. Untuk cara faktorisasi prima, itu sudah anak-anak pelajari di kelas 4 ya. Sehingga ustazah akan menerangkan cara yang termudah dan yang tercepat, yaitu menggunakan angka patokan. Silahkan dicermati ya. Yang dimaksud angka patokan untuk menentukan akar pangkat 3 ini ada 4 angka, di mana 3 itu pasangannya adalah 7, 2 pasangannya adalah 8. Oke, kita simak contoh penerapan soalnya dengan menggunakan angka patokan. Contoh pertama, akar pangkat 3 dari 4096 sama dengan 16. Nah, silahkan langkah pertama kalian ambil dan tandahi 3 angka dari belakang, yaitu 0, 9, dan 6. Lalu, anak-anak lihat dan amati angka yang paling akhir, yaitu 6. 6 itu bukan angka patokan. Ingat bahwa angka patokan ada 4 ya. Ada 3, 7, 2, dan 8. Jika bukan angka patokan, maka huruf kedua hasil dari akar pangkat 3 ditulis angka itu lagi, yaitu 6. Lalu, angka yang paling depan adalah 4, cari pangkat 3 yang hasilnya tidak lebih dari 4, yaitu 1 pangkat 3. Sebab jika 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, sudah melebihi dari 4, jadi yang berlaku adalah 1 pangkat 3.
Maka hasil dari akar pangkat 3 dari 4096 sama dengan 16. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, tetap menggunakan angka patokan. Untuk mencari akar pangkat 3 dari 32.768, caranya sama seperti tadi. Anak-anak ambil 3 angka dari belakang, yaitu 7, 6, dan 8. Dilihat angka yang paling ujung, ya, 8 adalah salah satu angka patokan, di mana 8 berpasangan dengan 2. Maka sudah bisa kita pastikan akar dari 8 itu adalah 2. Lalu angka yang depan setelah tadi diambil 3 angka yang paling belakang, tersisa 2 buah angka, yaitu 32. Ya. Nah, cari pangkat 3 yang hasilnya tidak lebih dari 32. Yang berlaku adalah 3 pangkat 3 hasilnya 27. Sebab kalau 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64 dan sudah melebihi dari 32 maka tidak berlaku. Sehingga bisa dipastikan bahwa hasil dari akar pangkat 3 dari 32.768 adalah 32. Oke anak-anak, sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita teruskan dengan materi yang berhubungan dengan akar pangkat 3 maupun dengan pangkat 3. Ya, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa mengerjakan tugasnya di Sinau atau di model. Oke, Ustazah Prima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.